وقريبا والهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا من أمره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum kita tampil awal pilih masih daripada bicara tentang babun bidunub, bab daripada perbuatan dosa. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kitab oleh Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, la taghurrannaka hadhil ayat, kata Sidin bahwasanya janganlah engkau sampai tertipu daripada pahaman ayat ini. Jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, artinya wallahu alam, orang yang melakukan kebaikan kemudian dibalas dengan 10 lipat gandanya, dan orang yang berbuat kejahatan tidak dibalas kecuali serupa dengan perbuatannya itu, dan mereka tidak dianiaya. Ini maksudnya apa? Setiap perbuatan pasti akan dibalas, baik nang baik atau nang buruk. Waqad ishtarata bil hasanati al-maji'u biha yawmal qiyamati wal amalu sahlun 'alal amili walakinnal maji'u yawmal qiyamati syadidun. Kata daripada pengarang kitab bahwasanya di dalam ayat itu disyaratkan bagi orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala nantinya dengan membawa amal kebaikan. Beramal itu mudah, tetapi ikhlasnya itulah yang sulit. Beramal mudah tapi ikhlasnya nangalih atau dapat selamat hingga di akhirat kena. Dan kejahatan itu dibalas 1, tetapi ada 10 tanda atau ciri daripada kejahatan itu. Wa inna sayyi'ata wahidatun walakin laha asyrun minal uyub. Apa ciri-ciri daripada kejahatan yang jahat itu? Awwaluha annal 'abda idza 'amila sayyi'atan faqad askhata khaliqahu 'ala nafsihi wa huwa qadirun 'alaihi fi kulli waqtin. Yang pertama, memarahkan Allah Ta'ala, artinya membuat Allah Ta'ala marah tadi, padahal dia Allah Ta'ala kuasa atas perbuatan si hamba tadi setiap saatnya. Dia bisa meninggi Allah Ta'ala daripada perbuatannya yang jahat tadi. Yang kedua, wathani annahu fariha man huwa abghadu ilaihi wa huwa iblisu aduwullahi wa aduwwahu. Kedua ciri daripada kejahatan itu dibalas, menyenangkan musuhnya Allah, yaitu iblis. Wathalithu taba'adahu min ahsanil mawadi'i wa huwa al-jannatu. Yang ketiga, menjauhkan diri seseorang tadi dari sebagus-bagus tempat, itu adalah surga. Warrabi'u, yang keempat, tukirru bihi ila syarril mawadi'i wa huwa jahannam. Keempat, mendekatkan diri seseorang itu kepada sejahat-jahat tempat, itu adalah neraka, itu jahannam. Wal khamisu annahu jaba man huwa habbu ilaihi wa hiya nafsuhu. Yang kelima, meremehkan kepentingan dirinya sendiri. Artinya apa?
seakan-akan melakukan kejahatan itu menganggap enteng, dianggap enteng bukan perbuatan jahat, padahal kadang imbasnya. Wasadisu najusa nafsuhu wa qad khalaqahu Allahu tahiratan. Yang keenam, bahwasanya seseorang tadi menghitamkan dirinya, mengotorkan dirinya. Sungguh Allah Ta'ala menciptakan hambanya itu dahulunya tahiratan, dalam keadaan suci atau bersih. Jadi karena perbuatan kejahatan maka sama dengan mengotori dirinya, mendekati dirinya. Wasabi'u ada ashabahu alladhi la yubdunahu wa humul hafazatu. Yang ketujuh, mengganggu para malaikat yang menjaganya. Malaikat hafazah terganggu dengan orang berbuat jahat tadi. Jadi malaikat hafazah yang menjaga kita, kita harus mengurangi kejahatan. Api-api bangun jadi malaikat hafazah ini. Aku ini tugasnya menjaga ikam, jadi malaikat hafazah. Mana baik kami macam-macam. Malaikat hafazahnya sakit, kita melakukan perbuatan jahat terus. Ada berapi-api kan, ujian malaikat hafazah. Wastaminu ahzanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Yang kedelapan, membuat sedih akan Nabi dalam kuburnya apabila umatnya tadi melakukan tindak kejahatan. Nah, sedih Nabi dalam kubur sedih. Watasi'u, yang kesembilan, ashhada ala nafsihil lail wan naharu. Memberatkan kesaksiannya, menjadi kesaksian oleh malam dan siang. Wa adzahum bidzalika ahzanahum, dan mengganggu bagi yang lainnya. Artinya waktu malam, waktu siang kita menjadi saksi bagi orang yang melakukan kejahatan. Kita dikumpulkan kena, wahai bulan bin bulan, engkau melakukan kejahatan ini. Kiau waktu malam datang kena. Wahai waktu malam, bulan ini kah waktu melakukan kejahatan waktu malam, hujan waktu malam. Ini wahai Tuhan, ini melakukan kejahatan di waktu malam. Ulun melihat dari malam dari malam kena menjadi akan makhluk menyaksikan dirinya. Wan nahar, dan waktu siang, kena waktu siang dihadapkan juga engkau melakukan perbuatan jahat pada waktu siang hari. Mana buktinya Tuhan? Kegiau kena siang lain sayang. Siang mana siang nih? Oh, waktu siang. Bujur kalau ini malah punya waktu siang, bujur waktu siang ini wahai Tuhan. Jadi waktu pun dihadapkan kita. Waktu pun menjadi saksi kita, atau jadi kumpulin atau macam-macam. Wa adzahum bidzalika ahzanahum, dan membuat sedih bagi pelaku daripada berbuat jahat tadi. Sampai waktu menasihatkan. Nah, sementara waktu itu kita gunakan berdiam aja, jangan bersuara, tapi nantinya kita bersuara dan berwujud makhluk. Kenapa boleh kita? Wal ashiru annahu khana jami'al khalaiqi minal adamiyyin. Menyalahi sebuah makhluk, artinya mengganggu sebuah makhluk dari golongan anak Adam atau manusia. Berjahat itu kan merugikan orang lain. Wa ghairuhum, dan yang lainnya. Fa amma khiyanatul adamiyyin fa innahu law kana li ahadin indahu syahadatun fa innahu la tuqbalu syahadatuhu. Ya ajli dzambihi, karena itulah dari 10 macam perbuatan, ciri-ciri perbuatan kejahatan ini. Yang pertama, karena sebab dosa kejahatan itu yubtilu haqqa sahibihi wa amal khiyanah fa innahu yukillul maqara idza adzaba. Pertama, membuat hujan lambat turunnya. Yang kepada pengawasan
hujan lambat turunnya. Kamu ditawa ini hujan cepat turunnya karena musimnya. Tapi karena banyak tindak kejahatan tadi, dosa tadi, sehingga alam pun marah. Hujan lambat turunnya. Pertama dulu, idza adnaba fakana fi dzalika khiyanatun li jami'il khalaiqi. Fa iyyaka wadh-dzamba fa inna bidz-dzambi hadhil uyubu. Dan berhati-hatilah, jangan sampai berbuat daripada perbuatan dosa tadi. Wakila abkhalun nasi man bakhila ala nafsihi lima fihi sa'adatun. Karena sekikir-kikir manusia ialah yang pikir terhadap keselamatan dirinya. Artinya dirinya pun karena dihiraukannya hendak selamat, kikir banget. Dan yang berbuat dilarang itu berarti membinasakan dirinya. Maksudnya membinasakan dirinya dalam kurung tidak menyayangi dirinya sendiri. Berbuat nang dilarang Tuhan digawi berarti kadang menyayangi dirinya sendiri. Maka jadi itu diri kita yang paling berharga tadi. Nah, kalau kita mau berbuat taat dari diri kita sendiri, nah kita kata mau macam-macam dari diri kita sendiri juga. Kalau kita mau berbuat taat pada kita, berarti kita sayang dengan diri kita sendiri. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah di sini tadi. Wa adlamun nasi man dhalama nafsuhu bi ma'siyatillahi ta'ala. Lianna min amal ma'siyati wa qad ahlaka nafsahu. Sudah jelas. Qala bal fuqama iyyaka wadh-dzamba. Jauhilah olehmu akan menggawe dosa tadi. Ujar ahli hikmah menyebutkan fa inna dzamba syukmun, karena bahwasanya perbuatan dosa itu membawa sial. Syukmun fayasiru syukmuhu, maka bagaikan perbuatan sialnya tadi hajarul manzaniqi fayudrabu ala hamidit ta'ati. Maksudnya apa? Bagaikan peluru dari senapang yang menembus dinding perbuatan taat, akhirnya memberi peluang dinding perbuatan taat tadi, memberikan peluang kepada hawa keinginan yang pada baik dan memadamkan akan cahaya hatinya. Ini perkataan daripada ahli hikmah tadi. Wa yutbi'u sirajal ma'rifati. Wa qila li ba'd hukama ma lana nasma'ul ilma wa la nuntafa'u bihi wa qala lahum bi khamsi khisalin. Ada orang yang bertanya kepada seorang ulama, kenapa kami mendengarkan nasihat tetapi tidak dapat melaksanakannya? Jawabnya bi khamsi khisalin. Jawabnya terhalang 5 perkara. Apa penghalangnya? Mendengarkan ilmu tapi kita mau melaksanakannya, terhalang 5 perkara. Awwaluha qad an'amallahu 'alaikum falam tashkuruhu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat kepada engkau, tetapi engkau tidak pandai bersyukurnya. Penyebabnya. Wasani, yang kedua, idza adzamtum fala tastaghfiruhu. Setiap engkau berbuat dosa, tidak cepat-cepat istighfar. Wasalithu lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Setiap bertambah ilmu, tidak segera engkau amalkan
atau tidak suka mengamalkannya. Dianggap masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya pakai kada. Warabi'u sahibtumul akhyara walam taqtadu walam taqtadu bihim. Keempat, engkau berkumpul dengan orang yang soleh, berkawan dengan orang yang soleh, tetapi tidak pandai mengambil perilaku yang baik darinya. Lawas berkumpul dengan orang soleh, tapi kelakuan yang baik, maksudnya kelakuan orang soleh sedikit-sedikit dituruti dengan yang baik. 10 tahun untuk orang soleh berarti. Tapi kalau orang gitu juga, mengambil apa? Mengambil daripada perilakunya yang baik diambil, jangan perilaku yang baik dipakai. Yang kelima, wal khamisu dabantumul amwata falam tuqtabaru bihi. Setiap engkau menguburkan orang yang mati, tapi engkau tidak pandai mengambil iktibar darinya, sekedar patahkannya, sudah dipatah, sudah kita lakukan boleh gaya ini, karena mengambil iktibar dengan orang yang mati. Mati ya sudah aja, yang urusannya. Waqala al-faqihu, maka berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, sami'tu abi yaqulu ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min yawmin illa wa yanzilu minas sama'i khamsun minal malaikati. Daripada Al-Faqih Syekh Abdullah As-Samarqandi menyebutkan daripada ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap hari ada 5 orang malaikat turun ke bumi. Ahaduhum bi Makkah, pertama malaikat itu turun di Mekah, seorang malaikat tadi. Wasani bil Madinati, yang kedua turun malaikat di Madinah. Siapa malaikatnya? Wallahu a'lam. Karena malaikat itu banyak, tidak terhitung, diketahui 10 wajib dihafal, mengetahui yang mana. Yang kedua turun di Madinah. Watsalitsu bi Baitul Maqdis, yang ketiga turun setiap hari malaikat di Baitul Maqdis. Nah itu ada jagaan malaikat Baitul Maqdis tadi. Warabi'u, yang keempat turun malaikat bi maqabiril muslimina, malaikat turun di pekuburan orang-orang Islam. Di turunnya. Wal khamisu bi aswaqil muslimin, yang kelima malaikat turun di pasar-pasarnya orang Islam. Jadi 5 orang malaikat ditugaskan. Fa'amal ladzi yanzilu bi Makkah, maka adapun malaikat yang turun di Mekah tadi, fayunadi, malaikat tadi memanggil, menyeru, ala man taraka faraidallahi ta'ala faqad kharaja min rahmatillahi ta'ala. Malaikat jadi malaikat yang turun di Mekah, ingatlah wahai manusia, siapa yang berani meninggalkan kewajiban terhadap Allah, pasti rahmat Allah Ta'ala putus baginya. Malaikat itu di Mekah. Tapi kita dengar. Yang kedua itu malaikat yang turun di Mekah tadi. Fa'ammal ladzi faqad kharaja min rahmatillah wa ammal ladzi yanzilu bil madinati fayunadi ala man taraka sunanan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad kharaja min syafa'atihi. Malaikat yang turun di Madinah memanggil, menyeru, ala, ingatlah ya malaikat, orang yang selalu meninggalkan sunnahnya Rasulullah tadi pasti tidak akan memperoleh syafaatnya. Wa amal ladzi yanzilu bi Baitul Maqdis, adapun malaikat yang turun di Baitul Maqdis, fayunadi,
memanggil menyeru ala man iktasaba malan haraman lam yaqbalillahu ta'ala sa'ira amalihi. Ujar malaikat yang di Baitul Maqdis, ingatlah malaikat, orang yang makan barang atau harta yang haram pasti tidak diterima segala amalnya. Sudah masuk malaikat. Wa amal ladzi yanzilu bi maqabiral muslimin. Adapun yang malaikat yang turun di kuburnya orang Islam, fayunadi, menyeru malaikat tadi, ya ahlal maqabir, wahai penghuni kubur. Malaikat, bimadza taqtabituna, dengan apa yang kalian inginkan, wa madza tandamuna, dan apa yang kalian sesalkan, apa yang kalian menyesal. Fayaquluna, dalam kubur tadi, nadamatuna ala ma faza min a'malina. Ujar dalam kubur, kami menyesal wahai malaikat karena kami tidak bisa menambah amal perbuatan kami, dan usia kami, umur kami dahulunya cuma-cuma dibuang-buang saja, membuang waktu yang sangat berharga di dunia. Ujar dalam kubur tadi, wa taqtabitu bi ahli jama'ati li qira'atihim, dan kami wahai malaikat iri terhadap orang yang sholat di dunia yang masih hidup. Dahulunya kami tidak mau sembahyang, kami lalayangan. Dahulunya kami ente-entean sampai kami pada sembahyang tadi. Kami iri dengan mereka yang masih hidup tadi. Dan yang membaca Al-Quran kami iri, karena kami dahulunya di dunia kami ini membuang waktu karena baca Al-Quran. Ujarnya lagi, dan serta kami dahulunya tidak pernah membaca salawat lawan Nabi. Wahai malaikat, kami iri sekali, hendak banget kami membeli ke dunia. Oh, tapi itu bukan kami. Ujar malaikat, oh pada awal ajal kalian sudah ditentukan ya malaikat. Maaflah ya, aku udah mau nikah, jadi kami sini banyak menyesal aja lagi. Nak minta menikahkan anak apa lagi juga. Ada izinnya nih malaikat, kecuali kan ada izinnya dari Allah Taala, jangan ambil menikahkan. Jadi kami iri sekali. Jadi untung masih hidup menggunakan waktunya nang dihadapi tadi. Wa tadzakurihim bil ilmi, dan kami iri orang yang pernah dahulunya menuntut ilmu di dunia. Kami dahulunya menyanyiakan waktu kami, tidak pernah menuntut ilmu. Wa istighfaruhum lidzunubihim, dan kami iri dari penghuni kubur dahulunya kami tidak pernah mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Sekarang kami iri kepada orang di dunia, mereka kau mengucapkan istighfar. Wa nahnu la naqdiru ala syai'in min dzalika, kami kada kuasa nang kaya digawi oleh orang di dunia yang masih hidup. Wa amal ladzi yanzilu bil aswaq, adapun malaikat yang turun di pasar, fayunadi, malaikat tadi menyeru, wa yaqulu ya ma'syaran nas, ya malaikat yang turun di pasar, wahai sekalian manusia. Malaikat, hai para manusia, tenanglah, ya malaikat, mahlan, tenanglah di pasar ini, jangan tapi menjejulasi, jangan tapi membuli orang yang menukar. Ya malaikat tadi, tenang ya malaikat. Fa inna Allah satwatun wa niqmatun, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai ketentuan dan qadar, dan mempunyai balasan bagi kalian itu. Jika kalian itu dagangnya menjual di pasar tadi dengan sebenarnya, maka niscaya balasan Allah Ta'ala yang baik akan kepada kalian juga. Jika kalian menjual di pasar tadi kada menjujur ataupun ibu orang tadi, maka tunggulah dan malaikat balasan dari Allah Ta'ala juga.
falyudawi jirahatahu hatta yatuba, dan apabila kalian di pasar tadi, jualan di pasar tadi, yudawi jirahatahu, hendaklah mengobati lukanya. Ada mengobati lukanya, main orang kayu sedih, sakit itu luka. Pasar kita tayang sebelah kayu, benar sebelah kayu, lalu luka. Kenapa luka? Sakit, luka tuh, terbayu. Hatta yatuba, obatilah luka kalian tadi. Hatta yatuba, sampai bertobat kepada Allah Ta'ala min dhunubihi. Syawwaqnakum balam tashtaqu. Ujar malaikat, kami rindu benar, senang benar bagi kalian yang benar-benar daripada dagangan kalian tadi. Balam tashtaqu khawwabnakum, kami takutkan akan kalian daripada perbuatan kalian di pasar tadi dengan mengambil ujung yang banyak. Falam takhawu, mengapa kalian kada takut lawan kami? Artinya mencekik harganya mencekik. Artinya orang menang harganya siup. Berapa harganya? Berapa langsung? Tidak mau menukari. Selamat malam. Falam tasdaqu khawwabnakum falam takhawu laula rijalun khusya'un, jikalau tidak ada seseorang yang tenang di pasar tadi, yang senang, yang tahu ilmunya jualan tadi, yang tahu perbuatan khianatnya, wasibyanun radha'un, dan ada kanak-kanak yang pintar-pintar, wasyuyukhun rukkaun, dan ada yang di pasar tadi orang-orang yang sudah tua, yang masih sembahyang lagi di pasar tadi, masih ingat sembahyang. La subba alaikumul adzaba subban, jikalau mereka itu ada, niscaya terdahululah di tempat kalian turun azab di pasar tadi. Tadi untuk aja pasar masih ada sembahyang, walaupun sembahyang lebih jemaah, sembahyang dalam toko, di malaikat. Jika ada itu di tempat kalian, dan mereka niscaya turun di sini, langsung turun bencananya pertama kali. Mudah bersih ke pasar kita, nomor satu ya, maka mari boy gitu, langsung datangi. Bila ada duitnya, biar dibuai 10.000 kali bawain. Udah ada, biar naik juga. Waruwiya an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha ya Aisyah iyyaka wa muhqiratid dhunubi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan berkata kepada Siti Aisyah, ujar Nabi Siti Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, iyyaka, jauhilah olehmu, jangan sampai daripada menggawi dosa, wa muhqiratid dzunub, dan seenteng-entengnya daripada perbuatan dosa tadi. Muhqiratid dzunub menjadi ganas. Sehalus-halusnya perbuatan dosa tadi, bilanya dienteng-entengkan, niscaya menjadi banyak. Fa innalaha minallahi thaliban, karena sungguhnya semua itu pasti dituntut oleh Allah Ta'ala. Apa yang dituntut? Dosa kalian tadi dicari gitu. Sudah ada amal yang baik ditimbang dan selamat, tunggu dulu teman-teman, cari-cari, ada pulang. Oh masih ada, wahai Tuhan, dosanya lagi. Mencari yang lain dapat. Kenapa? Karena terselip. Ini catatannya itu banyaknya. Jadi jangan toring dulu, sudah tuntung dihisap, kita tunggu dulu. Alhamdulillah selamat, jadi hati. Tuh malaikat, tunggu dulu, masih ada nih. Malaikat ini masa jawab, waduh no, malaikat.
Wa yuqalu mithlu dhunubi sighari kamathali man jama'a khashabatin sigharan. Dan perumpamaan daripada perbuatan dosa tadi, bahwa dosa itu seperti kayu-kayu yang halus-halus, lalu sesudah dikumpulkan fayuqadu minha naron, maka dibakar dengan api, bistimaiha, dengan keseluruhannya. Maka banyak halo harus mengumpul, maka banyak balabat tahu pula asalnya jadi halus banyak. Wa yuqalu maktubul fi Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, man yazra'ul birra yahsudus salamata. Dalam kitab Taurat tulisannya bahwasanya orang yang menanam pasti memetik buahnya keselamatan. Artinya menanam yang baik maka memperoleh buah yang baik. Warawa bil inzili, dan dalam kitab Inzil maktubun tertulis, man yazra'us su'a yahsudun nadamata. Barang siapa orang yang menanam keburukannya pasti memetik buah penyesalannya. Sudah tertulis dalam kitab Taurat dan Injil tadi. Wa hadza fil Qur'ani, dan di Al-Qur'an juga tulisannya ada, wa qaulullah ta'ala, firman Allah Ta'ala, man ya'mal su'an yujzabi, yang artinya orang yang berbuat keburukan pasti dibalas juga. Ini sama artinya. Sudah jelas. Kitab-kitab dahulu Al-Qur'an juga menyebutkan. Wa rawahul Qasimi ibnu Muhammad ibnu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu su'ila an rajulin kathirul dhunub kathirul amali a'jabu ilaika am rajulun qalilud dhunub qalilul amali. Ditanya daripada itu oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, yang mana Sidin disuruh pilih. Yang pertama adalah banyak dosa dan banyak amal. Yang kedua disuruh pilih sedikit dosa dan sedikit amal. Maka sahabat Abdullah bin Abbas menyebutkan, kata Sidin, kathirul amali a'jabu ilaika, qala ama a'dalu bisalamati syai'an yakni qalilud dhunubi a'jabu ilaika. Kata Sidin, aku memilih sedikit dosa. Sidin, aku memilih sedikit dosa, itulah yang aku senangi. Karena memilih sedikit dosa, aku sih bisa bertaubat kepada Allah Ta'ala, daripada banyak dosa, banyak amalnya, ya sebaliknya habis juga amal kita. Kenapa dimakan oleh dosa? Sehingga aku lebih sedikit dosa, tapi ketikanya aku bertaubat, beristighfar kepada Allah Ta'ala, minta ampuni daripada dosaku. Qala ba'dul uqama kullu sabalatin ya'malu ta'ata walakinnal karimu man yatrukul maksiyata. Fi kitabillah dalilun ala anna tarkal maksiyati afdal min amal ta'at. Al-Baqi, orang kitab menyebutkan, terdapat dalil bahwasanya orang yang meninggalkan daripada perbuatan yang dilarang Tuhan itu lebih utama daripada melaksanakan menggawi bakti atau taat kepada Allah Ta'ala. Syaratnya apa? Lianna Allah Ta'ala qad istarada bil hasanati. Allah Ta'ala mensyaratkan bahwa bakti taat yang mendapatkan ganjaran pahala itu al-najir biha ila akhirati, dapat dibawa nantinya ke akhirat. Wa fi tarkid dzunub lam yashtari syai'an siwa tuba.
sedang meninggalkan perbuatan yang maksiat, tiada syarat apapun baginya. Dan selamat dan meninggalkan darat sudah ya. Tapi bila yang menggawe taat itu terus menerus ganjarannya kena dibawa ke akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Orang yang bawa kebaikan pasti memperoleh 10 lipat gandanya. Sudah jelas tadi. Wa qala ta'ala wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa nas'alullaha maka kata para kita minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita yang para kita tadi. Baru majabil dulmi bab dan terangkan perbuatan zalim, perbuatan aniaya bahasa kebaiknya. Hadatsana Abu Husain Ahmad ibnu Hamdan, hadatsana Al-Hasan ibnu Ali At-Tusi, hadatsana Hisham ibnu hadatsana Abu Muawiyah an Yazid an Abi Burdah an abihi an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yumli lidh-dhalimin fa idza akhadahu lam yuflithu ya'ni la yanju. Al-Baqi menyebutkan daripada sanadnya sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada orang zalim tadi, maka menangkap padanya tidaklah dilepas. Apabila sudah diciri Allah Ta'ala orangnya, tidak akan dilepas lagi dan tiada selamat. Lalu Nabi membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Bahwasanya setiap perbuatan demikianlah siksa Tuhanmu ketika menyiksa atau memberikan adab suatu negeri atau suatu dusun yang zalim tadi. Siksanya sungguh pedih dan bersenata pedih. Wa hadatsana Khalil ibnu Ahmad hadatsana ibnu Mani'i hadatsana Ali ibnu Abi Ju'di hadatsana Abi ibnu Abi bin Anil Makhbari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana li akhihi 'indahu madlamatun min 'irdin aw malin fal yatahallalhu al-yawma qabla an yu'khadha minhu yawma la dinara wa la dirham. Al-Baqi orang kita menyebutkan dengan syaratnya daripada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, orang yang menganiaya harta atau daripada nama baik saudaranya tadi, maka hendaklah minta halal seketika itu sebelum dituntut pada hari yang tidak berharga uang dinar dan uang dirham. Lalu idza kana qala wa idza kana al-muhlisun, lalu ketika dikatakan fa innal muhlisa min ummati, karena kata Nabi sungguhnya atadruna manil muhlisun, kalian tahu siapa yang muflis, yang bangkrut? Fa in kana lahu amalun shalihun ukhidha minhu biqadri amali madlamati. Jikalau pada waktu itu amalnya yang sholih banyak, maka diambillah amalnya sholih tadi untuk membayar perbuatan aniaya itu kepada orang yang dianiayanya. Dan jika yang menganiaya tidak punya, maka kejahatan yang dianiaya itu dibebankan, dimulikakan, diandang kepada orang yang menganiaya tadi. Dihabis amal perbuatan baik, kebiasaan zalim saja habis. Seharian teman-teman beramal,
Faidah baca ini esoknya nih ya terus habis pulang. Kena begawi pulang begawi amalnya misi tangki, tapi esoknya zalim pulang habis pulang tangki tadi. Ini bangnya pembuatan jalan tadi sama tangki bangnya. Ini si tepuk misi tangkinya habis terus ibu apa pembuatan zalimnya gawian karena lain lagi. Waduh Nabi Hurairah radhiyallahu taala qala man muklisi, lalu Nabi menyebutkan lagi ada duna manil muklisi. Ujar Nabi, kalian tahu siapa orang nambang keruk itu? Qala al muklisu man la dirhama lahu wala dinara wala mata'a. Itu adalah orang nambang keruk tadi, kata sahabat, yang tidak berisi uang dirham, tidak berisi uang dinar, dan tidak berisi harta benda. Qala, ujar Nabi, al-muflisu min ummati, sama bunyinya, orang yang makmur daripada umat. Ujar Nabi, alladzi ya'ti yaumil qiyamati, yang nantinya datang hari kiamat, bisolati, dengan amal solatnya, dengan pahala sembahyangnya, wa zakatihi, dan dengan pahala zakatnya, wa siyamihi, dan dengan pahala puasanya banyak, wa yati, dan nantinya dikumpulkan, tapi qad syatamaha, dia pernah mencela seseorang, wa qadzafa hadza, dan dia pernah menuduh seseorang yang tidak benar tadi, wa akala mali hadza, dan pernah menuduh daripada memakan harta seseorang, wa sabaqa damu hadza, dan pernah menumpahkan darah seseorang, wa darabu hadza, dan pernah memukul seseorang, memukul yang zalim juga. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, dan diberikanlah, dihurufkanlah daripada perbuatan kebaikan, amal kebaikannya tadi kepada orang yang dizaliminya. Fa'in faniyat hasanatuhu, jikalau sudah habis kebaikan pahala orang yang baik tadi, qabla an yang suruh diputuskan, ma'alaihi ukhidha min khotoyahum, diandang lagi kejahatan orang yang dizaliminya, diandang kepada orang yang zalimnya kejahatan itu. Wa turihat alaihim thumma turihat binnar, kemudian dilontarkan dalam api neraka. Sudah diproses, langsung disuruh masuk neraka tadi, dikuburkan dalam neraka. Wa dzukira an Abi Maisarah qala, disebutkan dari Pak Abi Maisarah menyebutkan, ada bisautin ila rajulin fi qabrihi, ada pernah seseorang dibawa orang mati itu hanya dikubur, ditanya oleh kedua malaikat Munkar Nakir, kata mereka, yakni Munkar wa Nakir, faqala lahu ana dharibaka mi'ata sautin. Ujar malaikat Munkar Nakir, kami hendak memukul engkau 100 kali pukulan. Apa kamu? Kami cambuk, kami siksa engkau 100 kali. Apa jawabnya? Faqala al-mayyitu inni kuntu kada wa kada, aku dahulu beramal ini dan itu dari kebaikan. Lalu apa? Lalu keduanya menurunkan cambuknya ada jadi. Fatashtaba'u hatta qattat anhu ashran thumma lam yazal fiha hatta shara ila darbatin wahidatin. Menurunkan cambuknya, lalu keduanya menurunkannya. Kemudian ujar malaikat tadi, kami hendak mencambuk Ika 10 kali. Apakah? Dan segala amal baiknya dia tuturkan semuanya. Ujarnya si nendang kubur tadi, amal ulun ada aja, amal puan aja. Kemudian ada jadi memukul 10 kali, hendak memukul 1 kali. Ujar malaikat Munkar Nakir, kami hendak memukul ke sekali aja, tapi rasanya kayak 1000 kali, kayak 100 kali kamu kan. Punya 100 kali, jadi pukulannya
biasa aja, tapi racap. Tapi kalau ini sekali aja, nah kayak rasanya pukulan 100 kali. Awak kan? Mereka berkata, kami akan memukul kamu 1 kali. Setelah dipukul 1 kali oleh malaikat Munkar Nakir tadi, menyalalah api di kuburnya, langsung sedikit nyala. Karena rasa pukulan cambuk malaikat mana sekali sama kayak 100 kali pukulan. Maksudnya ini berdalil bahwa malaikat amulun ada jangan diapa-apain. Setelah api menyala di kuburnya dan dijawabnya, kenapa kalian memukul ulut? Bahasa kitanya. Jawab oleh mereka, karena kamu pada satu saat lewat melihat orang yang teraniaya dan minta tolong kepadamu, tapi kamu biarkan dia teraniaya. Malaikat tadi. Dari sini kita dapat memikirkan jemaah kita, jika seorang disiksa akibat tidak menolong, membiarkan orang yang dianiaya, maka bagaimana caranya beratnya siksa orang yang secara langsung berbuat aniaya atau zalim. Artinya kita menolongnya semampu kita. Mungkin kita lihati keadaannya, artinya kurangnya banyak tadi yang anak lain, tapi kita ada niat anak menonton aniaya. Pas anak menonton aniaya, anak banyak mencoba turun banyak, tahu juga. Mungkin semampunya kayak caranya tadi. Itu aja malaikat rasakan tadi. Atau hidup di dunia tidak tahu ada tahu kurang apa, kurang terenaya karena kau herani. Lalu nyala api luar biasa dalam kubur tadi. Wa kaifa yal'anu nafsahu qala yaqulu ala la'natullah 'ala dhalimin. Ujar malaikat nomor 2, niscaya jikalau engkau itu teraniaya, engkau minta tolong dengan orang, engkau berani orang tadi, apa juga ujar malaikat berkata dalam kubur sampai akhirnya apa merasakan juga adab tadi. Atau lagi suara kesannya amal lu banyak. Soalnya dia dikasih malaikat sama lagi, dikasih malaikat ya awal lagi sudah. Dan ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi asma'illahi لا من شر سبحان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ya maulana la ilaha illa anta al-ma'budu wa la shakira wa la hawla wa balayka wa qadarka min as-sabirin min al-halal marzuqin al-harami ma'sumin wa bil jinani wa na'imin wa nirani wa ba'id wa ila wajhika wa ila nabiyyika sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rabbil nadir al-mutamatti'in rabbana wa ilayka mardan jamila rabbana wa ilayka mardan jamila rabbana wa ilayka mardan jamila wa la taj'al wa الشيطان علينا في سير الحالات عندما مسأله الله ولا بعض كذا ولا سميد واخبرنا الله على كراتنا وغياث وقد جزيلا نكرمك عظيما وتقبل أمنا من فضلك وربك قبولا حسنا جميلا جديدا جل اللهم يا مولانا ثم فقرنا وكبرنا وأهلنا وجعلنا في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وعلى آله والصحابة القرابة والتابعين والتابعين من تابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفيات المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرناهم بسببهم واتل القرآن العظيم من أجلهم وإيادهم بمن آتاهم بأسمائهم يا مولانا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجعهم وضرب من أفراد المسلمين كافة عامة فلهم الزين ولا الزين اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكتنا وإياهم بمسيح جنتك ومحل رضوانك وذلك رحمتك الرحمن الرحيم اللهم اجعل كسرنا وقبل ذكرنا واغفر الصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جنة وكنا والتراضي أنت ولا تهينا اللهم يا مولانا لا تأخذنا على ضرر وإذ آخر منا من الدنيا إلا إليها أجلنا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله حين علي أيها مثل علي ومثل وبعثنا عليهم وبريا فإن وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من النبي والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والمقربين بين سادة أهل بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم من أرواح كل والية لله مما شان الأرض ومظالمها برها وبحرها وكان اليد بأنك وعلى التواب يا مولانا رب العالمين أرواح سادة أهل المعلى وشباب وباقي وأمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وسلم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وارحمها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران وارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة وما ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ونسقنا تلاوته وأنا الليل وأنا وجعلنا وجهتك يا مولانا رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله